mengenai manajemen SDM di sekolah. Menurut kalian, apa itu manajemen? Ya, manajemen merupakan bagian terpenting dalam suatu lembaga pendidikan, baik di sekolah, madrasah, perguruan tinggi, maupun pendidikan non-formal. Manajemen SDM di dalam pendidikan digunakan sebagai pemanfaatan oleh para individu untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Lalu, siapa saja SDM di dalam pendidikan? Seperti guru, konselor, wisatawan, staf administrasi, dan lain sebagainya. Jadi, mereka-mereka lah yang menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan untuk mencapai visi misi dari suatu lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya, di setiap organisasi pasti memiliki SDM yang beragam dan unik. Organisasi dan SDM-nya itu diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disusun bersama. Lalu, bagaimana caranya agar memperoleh SDM yang profesional sesuai kebutuhan? Oke, yang pertama perlu melakukan analisis jabatan yang digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan SDM. Yang kedua, tahap rekrutmen dan seleksi. Jika sudah diterima, untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan. Baik, untuk selanjutnya mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan proses pengumpulan informasi pada suatu jabatan untuk menetapkan uraian dan persyaratan jabatan. Nah, analisis jabatan di sini digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan SDM dan sebagai tindak lanjut dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Dari proses analisis jabatan tersebut, diharapkan bisa memperoleh jenis kebutuhan pekerjaan, kualifikasi yang relevan, dan jumlah SDM. Yang kedua, tahap perencanaan SDM. Tahap ini merupakan proses sistematis dalam mengidentifikasi kebutuhan SDM serta menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan organisasi. Melalui tahap perencanaan yang matang, akan diperoleh roadmaps sebagai petunjuk arah dalam menapaki program kerja organisasi pendidikan sesuai target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, gagal merencanakan sama saja merencanakan kegagalan. Tahap yang ketiga, rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen di sini diartikan proses mencari dan menetapkan sejumlah calon pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi pendidikan. Proses ini dimaksudkan untuk mendapatkan calon pegawai yang sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sedangkan seleksi di sini merupakan proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu untuk mengisi lowongan pekerjaan. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan pegawai yang sesuai kualifikasi yang diharapkan. Yang keempat, tahap pelatihan dan pengembangan, yang merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam sebuah organisasi. Pemberian pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan teknis pada suatu pekerjaan tertentu. Sedangkan pengembangan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan konseptual dan manajerial bagi para pegawai. Maka dari itu, pemberian pelatihan dan pengembangan bagi SDM menjadi agenda penting untuk membangun organisasi pendidikan yang unggul dan kompetitif. Ini tentu perlu diperhatikan, karena kinerja pegawai itu perlu dinilai secara tepat yang hasilnya sebagai pijakan untuk memberikan kompensasi pengembangan karir, bahkan PHK ketika ada problem kinerja atau masa kerjanya telah habis. Nah, selanjutnya, semua proses itu akan dievaluasi untuk melakukan perbaikan terus-menerus dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas SDM, khususnya di lembaga pendidikan. Baik, cukup sekian paparan materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.